Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Entah apa yang ada di pikiran seorang pria bernama Wawan yang tega menghabisi mantan mertuanya perempuan, beserta juga ada 4 anggota keluarga termasuk istri mantan istrinya dengan banyak sekali luka-luka akibat sabetan sajam teman-teman. Ini terjadi adalah peristiwanya di Dusun Drono, Desa Temon, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada malam hari di hari Sabtu 20 September 2025. Dari kejadian ini, satu orang yang meninggal dunia atas nama Timi, mantan mertuanya, usia 50 tahun, sementara 4 anggota keluarga lainnya dari mantan istri yang bernama Miswati, bahkan sampai keponakannya yang usia 10 tahun, juga mengalami luka-luka yang sangat menyedihkan akibat sabetan sajam tersebut. Nah, sekarang aku lihat berita bahwa mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Darsono Pacitan dan kondisinya sudah mulai membaik, sudah mulai ketahuan ini kronologinya seperti apa, motifnya, kemudian modusnya di malam hari itu, apa yang terjadi sebenarnya pada Wawan. Tetapi apakah si pelaku ini sudah ditangkap sampai sekarang? Jawabannya adalah belum. Memang di beberapa sosial media kemarin ya kalau nggak salah tuh ada yang menunjukkan si Wawan ini tertangkap begitu dipegang sama polisi, tapi kan ternyata itu hanyalah AI saja atau artificial intelligence, bukanlah penangkapan sebenarnya. Sampai saat ini keterangan dari pihak penyidik pun masih dilakukan pencarian. Menurut Kapolres Pacitan, AKBP Ayut Diponegoro Azhar mengatakan bahwa anjing pelacak itu sedang dikerahkan K9 dan kendala yang paling besar dialami oleh penyidik di sana yang dibantu juga dengan ratusan warga yang mencoba mencari si pelaku Wawan ini, itu karena si pelaku itu kan kaburnya ke hutan-hutan di area tersebut yang efeknya hutan Temon itu kan sinyalnya susah katanya, bahkan cukup rimbun dan luas, ada sungai-sungai, jadi tidak mudah untuk menemukan si pelaku. Takutnya juga dia pasti sudah membekali diri dengan senjata tajam, makanya juga harus ekstra hati-hati. Kita bahas dulu adalah kronologinya seperti apa. Nah, ternyata kronologinya ini diawali di hari Jumat, teman-teman. Sehari sebelum kejadian. Jadi Wawan itu di hari Jumat, sehari sebelum kejadian, sekitar malam hari atau sore, dia itu mendatangi rumah mantan istrinya. Jadi Wawan dan juga Miswati itu sudah bercerai, baru bercerai sekitar 4 bulan. Nah, pada saat hari Jumat tersebut, Wawan itu bertemu dengan mantan mertuanya bernama Timi yang meninggal dunia disabet olehnya, bilang bahwa dia tuh mau balikan lagi atau rujuk dengan sang mantan istri. Tetapi mantan mertuanya mengatakan dengan nggak tahu apakah menyakiti hatinya atau seperti apa. Cuma dibilang bahwa nggak mau balikan lagi karena si Miswati, mantan istrinya, itu sudah akan menikah dalam waktu dekat. Nah, mungkinkah gara-gara permasalahan ini yang ngebuat si Wawan itu sakit hati? Nah, kemudian sehari kemudiannya di hari Sabtu 20 September 2025 di malam harinya, Wawan ini kembali ke rumah mantan istri atau juga mantan mertuanya. Nah, dia ini modusnya mematikan lampu saklar yang berada di dekat atau di luar area rumahnya tersebut. Karena kan rumahnya terlihat cukup sederhana. Jadi mungkin dia tahu banget, dia juga pernah tinggal di sana. Jadi dia tahu banget lokasi-lokasi seperti apa. Nah, pada saat Sabtu malam tersebut dia mematikan saklarnya, dia nungguin tuh siapa yang akan datang untuk menghidupkannya. Ternyata ada saudara iparnya, mantannya, yang datang bernama Eki untuk menghidupkan lampu saklar tersebut. Nah, apesnya di situ Eki, lantas dia disabet oleh Wawan. Itu adalah yang pertama. Nggak lama dari itu pun mantan istrinya pada saat keluar melihat apa yang terjadi karena ada ramai-ramai suara di situ. Ya, Tiwi itu adalah mantan mertuanya maksudku. Itu pun juga sama, perempuan usia 50 tahun disabet juga, dan Tiwi inilah yang akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Disusul berikutnya ke Miswati, mantan istrinya, dan juga ada Arga, keponakannya yang berusia 10 tahun pun juga ikut disabit menggunakan senjata tajam tersebut. Sebenarnya pada saat si Wawan itu melakukan aksi brutalnya,
Arga yang korban 10 tahun itu sempat bersembunyi dengan Bima, putra dari si pelaku ini. Pada saat mereka bersembunyi itu, ya sebagian warga menilai bahwa kayaknya mereka ini disandra atau seperti apa. Karena prosesnya cukup tegang dan ada beberapa warga juga yang sempat melihatnya sebelum mereka kabur. Tapi ternyata mereka tidak disandra, Bima dan juga Arga yang bersembunyi tersebut. Ternyata kan mereka itu bersembunyi di satu tempat dan si Bima ini tetap bersembunyi, tapi si Arga itu ketakutan, dia teriak, namanya juga anak 10 tahun dan langsung dikenakan sabetan tersebut. Nah, si Bima, putra dari pelaku, dia berhasil melarikan diri kabur keluar rumah ke warga dan akhirnya dia bisa selamat, tidak terkena luka sedikit pun. Tapi aku yakin sih kayaknya Bima ini, dugaanku ya teman-teman ya, mungkin si bapaknya tidak mau melukai dia karena dia adalah anaknya sendiri. Sebenarnya kalau bapaknya niat mau, pasti juga bisa dikena. Kan usianya juga masih kecil sekali, jadi sangat gampang untuk di-tackle. Nah, kemudian dari beberapa keterangan terbaru, pihak kepolisian mengatakan bahwa warga setempat itu sangat ketakutan saat ini, teman-teman. Ketakutan itu bukan cuma sekedar gimana-gimana, tapi merugikan banyak pihak. Misalnya kan kejadiannya tuh di hari Sabtu ya, 20 September 2025. Senin, Selasa, sampai hari ini pun itu sekolah diliburkan di sana. Bukan cuma satu atau dua sekolah, tapi ada 6 sekolah yang diliburkan di sana. Itu kan gila banget, bahkan sampai saat ini pun pada saat dilakukan pencarian dengan anjing K9 tersebut atau anjing pelacak masih belum berhasil ditangkap. Dugaannya si pelaku ini kabur ke hutan Temon yang cukup luas dan juga lebat plus susah sinyal di area tersebut. Nah, di hutan tersebut kan juga ada sungai-sungai, ada area-area yang memang jarang dikunjungi oleh warga di sana. Nah, ini yang menjadi salah satu indikasi bahwa si pelaku kabur ke area sana. Tetapi aku yakin banget ya, kalian masih ingat gak sih waktu kasus yang ada di Sumatera Barat, Padang ya, beberapa waktu lalu ada seorang pedagang Nia kalau nggak salah, penjual gorengan yang sekarang si Dragonnya, Indra Dragon itu sudah divonis hukuman mati kalau nggak salah itu teman-teman. Itu kan juga sama ya, sempat kabur, melarikan diri beberapa hari akhirnya ditangkap. Kalian tahu akhirnya kan banyak waktu itu pencariannya itu ke hutan-hutan lah, ke sungai, ke kebun dan sebagainya. Tapi ternyata kan dia itu bersembunyinya justru di dekat rumah warga, di perkampungan, di sebuah atap di rumah yang tidak ditempati. Aku juga yakin sih kayaknya si pelaku ini pun dia sepertinya akan bersembunyi di tempat yang dipikir orang bakal tidak berani dia ke situ. Apakah mungkin dia bersembunyi di salah satu rumah warga yang tidak ada di sana? Apakah juga ada orang yang membantu? Karena kalau kejadiannya di hari Sabtu, sekarang aku buat video hari Rabu, artinya kan sudah Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 4-5 hari loh dia berusaha melarikan diri, pastikan dia juga butuh makan, butuh kebutuhan dan sebagainya. Aku yakin sih, dia ini pasti bersembunyi tidak jauh-jauh dari perkampungan warga. Kalau di kasusnya Nia yang di Padang, Sumatera Barat tersebut kan ada jeda waktu sekitar berapa itu, semingguan, si pelaku itu akhirnya bisa ditangkap. Itu kan sempat ada warga yang melihat bahwa Indra itu keluar di malam hari untuk membeli bahan makanan, kemudian masuk lagi ke area hutan. Apakah pola ini dipakai juga oleh si pelaku yang ada di Pacitan, Jawa Timur ini? Dan harus hati-hati bagi para pencarinya, karena yang membantu mencari si pelaku bukan cuma dari pihak kepolisian, tapi juga ada ratusan warga. Aku yakin banget dia masih membawa senjata tajam. Jadi please hati-hati, jangan sampai akan ada terjadi korban berikutnya. Nah, yang satu hal nggak bisa dipungkiri, ada 4 anggota keluarga yang luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Darsono Pacitan. Ini pun menurut aku mereka harus dijaga, teman-teman. Karena apa? Sepertinya si pelaku tuh masih dendam gitu loh. Karena apa, kan yang dilakukan begitu bukan cuma satu orang tapi semua keluarga. Karena kalau orang itu udah sakit hati, terlepas apapun motifnya, ya mungkin sebagian orang kalau betul mereka baru bercerai 4 bulan kemudian akan menikah lagi, bagi sebagian orang mikirnya kok cepet banget gitu. Kita nggak tahu
fakta sebenarnya seperti apa. Mungkin saja sebenarnya pernyataan dari mantan mertua tersebut tidaklah benar, hanya untuk memastikan bahwa si Wawan tidak mengganggu Miswati lagi. Siapa tahu sebenarnya tidak ada rencana pernikahan tersebut, dipikirnya itu adalah cara untuk menjauhkan si Wawan dari Miswati. Kalian bisa bayangkan dengan perilaku Wawan yang seperti ini, bagaimana pada saat mereka berada dalam rumah tangga. Aku nggak tahu nih, apakah perlakuan kasar pernah diterima oleh mantan istrinya, karena ringan tangan sekali seperti ini. Dan profesinya apa sih si Wawan ini? Kalau aku lihat dari foto-foto yang beredar, kok dia pernah kayak pakai baju pramuka ya? Apakah ini beneran dia atau seperti apa? Apakah dia pernah, mohon maaf, pernah menjadi guru? Karena biasanya kalau foto pramuka begini kan ya, biasanya kan pembina atau apa, guru, atau mungkin pelatih pramuka, apakah ke arah sana? Harusnya kalau memang beliau adalah seorang guru, aku masih menghormati ya, karena orang lebih tua, masa sampai sebegitunya? Nah, ini adalah menjadi salah satu teka-teki teman-teman, apakah ada orang yang membantu kaburnya si pelaku ini? Aku harap sih ini bisa segera ditangkap, dan apa yang akan diberikan hukuman untuk si pelaku, dugaan sangat kuat ini akan terjadinya adalah kasusnya yang berencana, bukan spontanitas. Karena apa? Kalau ini adalah murni berencana, ada jeda direncanakan, hukumannya bisa maksimal mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tetapi kalau ini hanyalah spontanitas, ini bisa kategorinya maksimalnya hukumannya 15 tahun penjara. Tetapi dengan adanya kronologi di awal, hari Jumat sudah datang, kejadiannya di hari Sabtu, dugaan sangat kuat ini adalah berencana. Karena dia juga sudah menyiapkan membawa alat senjata tajam tersebut, mematikan saklar listriknya, dan melakukan aksinya. Jadi kalau ini ketangkep, kemungkinan besar akan diberikan hukuman maksimal, yakni adalah hukuman yang mati atau seumur hidup. Sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus ini, dan sampai aku buat video ini mengenai berita bahwa si pelaku sudah ditangkap, itu belum teman-teman, itu adalah berita yang dibuat oleh AI, gambar-gambarnya. Terima kasih sudah menonton, kita doakan semoga tim dari Polres Pacitan beserta warga sekitar bisa berhasil menangkap si pelaku, dan para pencarinya mudah-mudahan juga diberikan keamanan dan juga terhindar dari mara bahaya pada saat menangkap si pelaku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada update terkait berita ini, silahkan kabari lewat komentar di video ini atau ke sosial media aku lainnya seperti di Facebook ataupun juga Instagram serta TikTok Tiang Jasa Semara. Sampai jumpa.